Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Nurmafidoh dengan NIM 12640520145. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab Ekonomi, yaitu mencari huruf jar pada juz 14 di dalam Al-Quran. Dalam tab Al-Muqaddimah Al-A'ajurumiyah, huruf-huruf hafat atau jar ada 10, yaitu min, ila, an, ala, fi, robbi, bi, ka, li, dan huruf hasam atau sumpah yaitu bi, ta, dan wawu. Dari pengamatan saya mencari huruf jar, saya mendapatkan huruf jar min sebanyak kurang lebih 83, ila sebanyak 11, an sebanyak 8, ala sebanyak 23, fi sebanyak 32, bi sebanyak 14, li sebanyak 8. Alhamdulillah hanya terdapat 1, billahi terdapat 4, dan tallahi terdapat 2. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan masing-masing 3 contoh dari setiap huruf jar yang terdapat pada juz 14. Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama yaitu huruf jar min yang terdapat pada surah 1 Quran Surat Al-Hijr ayat 21. Di situ dalam ayat tersebut terdapat kata min syai'in yang artinya sesuatu pun. Dari situ setelah huruf jar min, kata syai'in berharokat kasroh karena sebelumnya ada huruf jar. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Di situ terdapat penggalan kata min solsolin yang artinya tanah liat kering. Yang ketiga yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 97. Penggalannya yaitu min dzakarin yang artinya baik laki-laki. Dari situ setelah huruf jar, katanya selalu berharokat kasroh. Yang kedua yaitu huruf jar ilah. Secara bahasa, ilah yaitu ke atau kepada. Namun dalam kitab Al-Muqaddimah, ilah berarti penghabisan atau akhir. Huruf jar ini terdapat pada surah 1 Quran Surat Al-Hijr ayat 58. Di ayat tersebut terdapat kata ila qaumin. Huruf jarnya ila, lalu diikuti kata qaumin yang berharokat kasroh, yang artinya kepada kaum. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 68. Di ayat tersebut terdapat penggalan kata ilan nahli, yang artinya kepada lebah. Huruf jar yang ketiga yaitu an, yang memiliki makna melewati, terdapat pada surah 1 Quran Surah Al-Hijr ayat 51. Dalam ayat tersebut terdapat kata yang bergaris bawah yaitu an-doifin, yang artinya tentang tamu-tamu. Di situ huruf jarnya an, lalu diikuti kata doifi yang berharokat kasroh karena sebelumnya ada kataan itu yang merupakan huruf jar. Yang kedua Quran Surah An-Nahl ayat 48 yang berbunyi anil yamini, yang artinya ke kanan. Yang ketiga Quran Surah An-Nahl ayat 94. Dalam ayat tersebut terdapat penggalan kata al-sabili yang artinya dari jalan. Huruf jar yang keempat yaitu ala. Ala artinya di atas. Terdapat pada surah 1 Quran Surah Al-Hijr ayat 90. Dari ayat tersebut terdapat kata yang bergaris bawah yaitu alal muqtasimin, yang huruf jarnya yaitu ala lalu diikuti dengan al-muqtasimina, yang artinya kepada orang yang memilah-milah kitab Allah. Yang kedua Quran Surat An-Nahl ayat 89. Huruf jarnya ala haulai, yang artinya menjadi saksi atas mereka. Yang ketiga Quran Surat An-Nahl ayat 99. Dari ayat tersebut terdapat 2 huruf jar ala,
yaitu alalladzi dan ala rabbihim, yang artinya alalladzi terhadap orang dan ala rabbihim kepada Tuhan. Huruf yang kelima yaitu fi, yang memiliki makna keterangan. Terdapat pada surah 1 Quran surah Al-Hijr ayat 16. Dari ayat tersebut, kata yang digaris bawah itu fis samai. Di situ huruf jarnya fi lalu diikuti dengan as-samai yang berharokat kasroh, yang artinya di langit. Yang kedua, Quran surah Al-Hijr ayat 39. Fil ardi, yang bermakna di bumi. Yang ketiga, Quran surah An-Nahl ayat 122 yang berbunyi fil akhirah, yang artinya di akhirat. Huruf jar yang keenam yaitu bi, terdapat pada surah 1 Quran surah Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi bi qadarin, yang artinya melainkan dengan. Yang kedua, Quran surah An-Nahl ayat 60 yang berbunyi bil akhirati, yang artinya kehidupan akhirat. Di situ setelah huruf jar bi lalu diikuti dengan akhirati yang berharokat kasroh karena di depannya itu terdapat huruf jar. Yang ketiga, Quran surah An-Nahl ayat 106 yang berbunyi bil kufri, yaitu orang yang dipaksa kafir. Huruf jar yang ketujuh yaitu li, yang bermakna kepemilikan, yang terdapat pada Quran surah Al-Hijr ayat 28 yang berbunyi lil malaikati, yaitu kepada para malaikat. Yang kedua, Quran surah An-Nahl ayat 110 lilladina, yaitu bagi orang. Yang ketiga, Quran surah Al-Hijr ayat 44 likulli, yaitu setiap. Huruf jar yang kedelapan yaitu ka, yang berarti analogi atau persamaan, yang terdapat pada surah 1 Quran surah Al-Hijr ayat 11 yang berbunyi wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Huruf jarnya yaitu kanu, huruf ka, yang artinya kepada mereka. Yang kedua, Quran surah Al-Hijr ayat 12 yang berbunyi kadzalika nas'alukuhu fi qulubil mujrimin. Huruf jarnya ka, kadzalika, yang artinya demikianlah. Yang ketiga, Quran surah An-Nahl ayat 92 yang berbunyi wala takunu kallati naqdut azlaha mim ba'di quwwah, yang artinya dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Dari sini mengandung arti persamaan, yaitu menyamakan seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal. Huruf jar yang ke-9 yaitu huruf qasam atau sumpah billahi, terdapat pada surah 1 Quran surah An-Nahl ayat 38 yang berbunyi wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Yang kedua, Quran surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi billahi minasyaitonir rajim, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Yang ketiga, Quran surah An-Nahl ayat 127 yang berbunyi wasbir wa ma sabaruka illa billahi, dan bersabarlah Muhammad dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Huruf jar yang ke-10 yaitu tallahi, yang merupakan huruf qasam yaitu ta yang bermakna sumpah. Terdapat pada surah 1 Quran surah An-Nahl ayat 56 yang berbunyi tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun, yang artinya demi Allah kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Yang kedua, Quran surah An-Nahl ayat 63 yang berbunyi tallahi laqad arsalna ila ummamim min qablik, yang artinya demi Allah sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Huruf jar yang terakhir yaitu alhamdulillah,
yang terdapat dalam surah Quran surah An-Nahl ayat 75. Alhamdulillahi, yang artinya segala puji hanya bagi Allah. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai huruf jar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.